Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa infa'a wa ifadata wa istifadata wa al-hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wa dillahi wa thawabihi wa tawfiq. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas fiil-fiil yang menasibkan hukum mubtada dan khabar, yaitu kana wa akhawatuha. Kemudian selanjutnya kita membahas huruf yang masuk kepada mubtada dan khabar, kemudian dia menasabkan mubtada dan mubtada itu kemudian berubah menjadi isimnya, dan dia merafa'kan khabar mubtada, kemudian khabar mubtada itu dinamakan khabar inna ya. Inna dan teman-temannya yang 6 itu semuanya adalah huruf ya. Kalau kana wa akhawatuha kemarin semuanya adalah ya fi'il. Huruf sebagaimana di awal dulu kita jelaskan, huruf itu kalau dia masuk ke dalam isim dan fiilnya fiil khas, dan amalnya amal khas ya. Huruf itu kalau dia masuk ke dalam isim dan amalnya amal khas, maka amal khas untuk isim itu adalah majrur, yaitu menjarkan ya kan, karena dia bukan huruf yang mustarak. Misalnya fi ya, fi ini masuk kepada isim ya. Lalu fungsinya adalah untuk menjarkan fil masjid. Kemudian inna wa akhawatuha ini juga huruf ya. Dia masuk ke isim. Inna zaidan qaimun, dia masuk ke dalam isim ya. Harusnya inna zaidin. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam isim. Ya. Tapi di sini dia tidak berfungsi. Inna ada nggak yang masuk ke dalam fi'il? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Ya. Berarti dia harfun mukhtas. Ya. Harfun mukhtas harusnya amalnya juga amal mukhtas. Amal yang khusus untuk isim itu adalah jar. Karena jar itu tanda isim. Ya. Nah, di sini inna dia beramal fathah, memfathahkan mubtada kemudian merafa'kan khabar. Kenapa seperti itu? Karena dia serupa dengan fi'il. Ya. Inna ini huruf yang yusbihu, yusbihu al-fi'al. Dari segi apa dia yusbihu al-fi'alnya? Yang pertama dari segi makna ya, dari segi makna dia yusbihul fi'il. Yang kedua dari segi merafa'kan dan menasabkan. Fi'il itu kan fungsinya merafa'kan dan menasabkan ya. Ya. Yarfa ya. Oh, yang oke. Dari segi makna misalnya inna ini semakna dengan u'akid ya. Inna dan anna itu sama maknanya, u'akid ya. Kemudian ka'anna ya, maknanya usyabbih ya. Dan seterusnya, nanti ada makna semua. Dari segi makna, maknanya adalah sama dengan makna fi'il ya. Dari segi amal, amalnya juga yarfa wa yansib. Bukan dari amal dulu. Jadi kesamaan yang kedua, dia sama-sama ya, 3 huruf ya. Wudi'a ala salasati ahruf, sama-sama nah, yang diletakkan untuk 3 huruf ini fasa'idan itu biasanya fi'il. Huruf itu biasanya maksimal 2 biasanya ya.
kemudian sama-sama mabni ala al-fath. Nah, ini diantara kesamaannya. Nah, karena dia sama dengan fi'il dari segi makna dan dari segi wadha, nah, dari segi makna dan dari segi syabah fil wadhi, maksudnya dalam lafaznya. Wadha itu peletakannya. Fi'il itu diletakkan minimal 3 huruf ya, biasanya ya. Nah, huruf-huruf ini diletakkan juga ada yang 3 huruf ya, kemudian ada yang 4 huruf ya, tapi rata-rata 3 huruf. Kemudian dia juga mabni ala al-fath. Nah, karena kemiripan ini, maka dia beramal dengan amal fi'il. Seharusnya inna itu merafakkan mubtada, kemudian menasabkan khabar ya, sebagaimana fi'il itu merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bihi. Harusnya seperti itu ya. Cuman karena inna dan kawan-kawan ini dia beramalnya bihasabil far'i. Apa maksudnya bihasabil far'i? Dia beramalnya mengikuti amal fi'il ya. Ini inna dan kawan-kawan beramalnya mengikuti amal fi'il ya. Berarti fi'il itu aslun, inna ini far'un ya. Nah, antara aslun dengan far'un itu pasti ada perbedaan derajat ya. Aslun ini pasti lebih kuat, far'un ini pasti lebih lemah ya. Ada perbedaan derajat ya. Nah, salah satu perbedaan derajat itu supaya orang membedakan, amalnya dibalik ya. Yang awalnya merafakkan bagian pertama, menasabkan bagian yang kedua, yang ini dibalik ya. Jadi merafakkan bagian yang pertama, menasabkan bagian yang menasabkan bagian yang pertama, merafakkan bagian yang kedua, supaya menunjukkan bahwa dia beramal amal far'un ya. Karena antara aslun dengan far'un itu harus ada bedanya. Kalau amalnya sama nggak ada bedanya. Apa bedanya dia dengan fi'il ya? Nah, supaya ada bedanya karena dia mengikut fi'il, udah amalnya dibalik ya. Amalnya dibalik, dinasabkan dulu baru dirafakkan. Kenapa seperti itu? Karena dia menyerupai fi'il ya, menyerupai fi'ilnya dari segi makna dan dari segi wadha ya, atau dari segi lafaz. Lafaznya bisa dilihat dari wadhanya, bisa dilihat dari dia mabni ala al-fath ya. Nah, oleh sebab itu inna amalnya adalah menasabkan. Padahal harusnya, berarti di sini ada 2 hal. Pertama, inna itu huruf masuk kepada isim ya. Kemudian dia huruf yang mukhtas. Huruf yang mukhtas masuk kepada isim harusnya fungsinya adalah menjarkan ya kan? Tapi di sini ternyata fungsinya tidak menjarkan. Ditanya, karena dia khilaful asli. Ditanya, kenapa dia tidak menjarkan? Oh, dia menyerupai fi'il. Karena dia menyerupai fi'il, beramal amal fi'il. Lalu ditanya, amal fi'il kan merafakkan yang pertama, menasabkan yang kedua. Kenapa dibalik? Ini menasabkan yang pertama, merafakkan yang kedua. Dibalik. Dibalik karena dia far'un. Ya, far'un itu harus berbeda dengan aslnya. Ya, karena berbeda maka dibalik. Sampai sini mafhum?
Sampai sini ada pertanyaan? Makom ya? Insya Allah. Banat? Oke, kita masuk ke matanya. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sama seperti di kana kemarin. Tansibul isma maksudnya adalah tansibu al-mubtada. Ya, kemudian mubtada itu berubah jadi namanya. Wa tarfa'ul khabar ay khabaral mubtada. Ya. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun walaita amran syakhisun wa ma asbaha dzalik. Syakhisun artinya zahibun. Wa ma'na inna wa anna at-tauqidu. Kalian at-tauqidu atau lit-tauqid? Tauqidu. Matan yang benar lit-tauqid. Makna inna wa anna lit tauqid. Ya. Oke. Makna inna wa anna lit tauqid. Di hampir semua matan semuanya pakai lam kecuali di Kafrawi. Ya. Nah, tapi kalau pakai lam, makna lam di sini la yazhar. Ya. Maknanya tidak jelas apa maksudnya makna. Maksudnya kalau kita bilang makna inna wa anna litauqid,
berarti seakan-akan inna dan anna itu punya makna, ya, punya makna. Kemudian makna ini litaukid. Ya, paham nggak bedanya? Beda kalau kita bilang inna wa anna atau makna inna wa anna atau taukid jadi khabar. Kita bilang makna inna wa anna untuk taukid. Ya, apa namanya? Makna inna wa anna atau taukid. Makna inna dan anna itu adalah taukid. Maknanya kan seperti itu. Tapi kalau kita bilang makna inna wa anna lit taukid, berarti inna wa anna itu punya makna. Kemudian maknanya ini lit taukid. Maaf nggak? Berarti inna wa anna itu bukan at-taukid, tapi punya makna, maknanya lit taukid. Ya. Dan itu apa namanya, la yazhar. Yang makna yang seperti itu la yazhar. Ya. Makanya dikomentari oleh Syekh Khalid Azhari, kata beliau, makna inna wa anna masrufun fil lughah lit taukid. Jadi ada kata-kata masrufun di sini. Karena dalam di sini kan apa namanya? Dia perlu muta'alaq. Muta'alaqnya adalah masruf. Apa maksudnya? Kenapa harus ada kata-kata masruf? Kata beliau, karena kemungkinan lafaz itu punya banyak makna. Ya, punya banyak makna. Ada ribuan atau makna itu tidak terbatas. Ada kemungkinan makna. Nah, inna wa anna ini maknanya masrufun lit taukid. Ya, maksudnya maknanya adalah khas untuk taukid. Jadi sebenarnya ibarah yang benar itu adalah makna inna wa anna atau taukidu. Makna yang benar seperti ini. Nah, tapi naskah Ajurumiyah yang sampai kepada kita semuanya pakai lit taukid, kecuali di Kafrawi. Ya. Nah, makanya memasukkan lam ini perlu ditakwilkan. Ya. Mentakwilkannya maksudnya adalah masrufun lit taukid. Ya. Maksudnya adalah makna inna wa anna itu dikhususkan untuk taukid. Itu sama maknanya dengan makna inna wa anna adalah taukid. Ya gitu. Bukan inna wa anna itu punya makna, kemudian maknanya lit taukid. Bukan seperti itu. Ya. Begitu juga kalimat-kalimat yang selanjutnya. Walakinna lil istidrak, wa ka'anna lit tasbih, wa laita lit tamanni, wa la'alla lit taraji, wa tawaqquf. Ya. Oke. Aqulu al-qismus tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar inna wa akhawatuha, ay nazairuha fil amal. Ya, akhawatuha maksudnya adalah nazairuha fil amal. Hukmu inna wa akhawatuha wa hiya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar fatansibul mubtada' wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar bi makna annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu, ya, wa yusamma khabaraha. Nah, ini maksudnya yang kemarin, inna itu masuk kepada mubtada, kemudian menasabkan mubtada, dan mubtada itu berubah menjadi isim inna. Kemudian dia masuk kepada khabar mubtada, kemudian menghapus rafa yang ada di khabar mubtada itu, lalu mendatangkan rafa baru. Kemudian khabarnya berubah jadi khabar inna. Wa hadhil adawatu kulluha hurufun wa hiya sittatun. Inna al-awwalu inna bi kasril hamzah, ya, wa tsani anna bi fathil hamzah, ya. Inna wa anna itu maknanya adalah at-taukid. Apa maksudnya taukid? Taukid maksudnya adalah taukidin nisbah, ya. Jadi kalau kita bilang inna zaidan qaimun, inna ini taukid, ya kan? Nah, apa yang dia taukid? Bukan mubtada, bukan juga khabar. Yang jadi taukid bukan zaidannya, bukan juga khabar yaitu qaimnya. Tapi yang jadi taukid adalah nisbah qaim kepada zaid. Ini yang ditaukid. Ya. Kapan taukid ini boleh digunakan? Kapan kita ketika menulis atau ketika kita berbicara menggunakan inna? Ya. Yang pertama, kalau orang yang kita ajak bicara, dia itu mutaraddid, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu, misalnya tadi dia
masuk rumah syariah. Ya, kemudian dia lihat si Zaid itu rebahan, ya 5 menit yang lalu. Ya, lalu sekarang dia ragu-ragu. Nah, ketika dia ragu-ragu, datang temannya lalu bilang inna Zaidan qaimun. Nah, di situ didatangkan pakai inna taukid. Nah, taukidnya di sini dinamakan istihsani. Bagusnya menggunakan taukid. Ya, berarti boleh nggak tanpa taukid posisi orang mutaraddid? Boleh. Ya, tapi bagusnya pakai taukid. Ya. Tapi kalau dia ngotot, dia bilang enggak kok, saya tadi lihat Zaidnya rebahan, bukan berdiri. Ya, lalu kita bilang inna Zaidan qaimun. Nah, di sini taukidnya ini wajib. Ya, wajib. Ya, bukan istihsani lagi. Jadi kalau untuk orang yang mutaraddid, orang yang ragu-ragu dikasih taukid, taukidnya istihsani. Ya. Kalau orang yang munkir dikasih taukid, taukidnya taukid yang wajib, wujubi. Ya. Nanti penambahan taukidnya itu ditambah berdasarkan keingkarannya. Semakin ingkar tambah lagi inna Zaidun laqaimun. Ingkar lagi tambah wallahi, ya inna Zaidun laqaimun. Ya. Ingkar lagi, ya wallahi inna Zaidan laqama misalnya. Ya, itu makin nambah. Ya. Ya. Nah, makanya karena seperti itu, perbedaan antara Zaidun qaimun dan Zaidun qama. Ya. Zaidun qaimun ini disampaikan untuk orang yang khali az-zihn. Ya. Khali az-zihn maksudnya apa? Maksudnya dia tidak tahu sama sekali tentang khabar. Kita mengkhabarkan. Orang yang sama sekali nggak tahu itu sudah sampaikan aja kan. Menyampaikan kabar kepada orang yang nggak tahu, kita nggak perlu menambah-nambahi, nggak perlu dikasih taukid, ya kan? Karena orang nggak tahu, cuma menyampaikan dan dia akan menerima. Ya. Tapi kalau Zaidun qama ini disampaikan untuk orang yang mutaraddid, ya, orang yang ragu-ragu, atau orang yang munkir. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Zaidun qama ini ada taukid. Ya. Yang pertama, kenapa ada taukid? Karena di sini ada 2 isnad. Ya. Isnad fi'il kepada fa'il, kemudian isnad khabar pada mubtada. Nah, itu bimasabati taukid. Ya, di sini seakan-akan Zaid diulang 2 kali. Ya, dia diulang sebagai zahirnya, dia diulang sebagai dhamir. Ya, makanya Zaidun qama ini posisinya posisi jumlah khabariyah yang disampaikan untuk orang yang mutaraddid atau orang yang munkir. Jumlahnya dinamakan jumlah muakkad. Ya, ini jumlahnya jumlah muakkad. Kemudian antara inna dan anna, ya, antara inna dan anna maknanya sama-sama taukid, fungsinya juga sama, menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya. Cuma bedanya, ya, beda pertama, ya, anna ma dakhalat alaihi. Anna, inna dulu. Ma dakhalat alaihi inna jumlatun fil hal wa jumlatun fil ma'al. Ya. Kemudian anna ma dakhalat alaihi anna jumlatun fil hal, ya, wa mufradun fil ma'al. Apa maksudnya ini? Ya. Ini salah satu beda anna dengan inna. Ya. Inna Zaidan mujtahidun, ya.
inna masuk pada jumlah, ya kan? Ya, jumlah mubtada dan khabar. Berarti di dalam lafaz, di dalam kalimat ini dia jumlah. Ya, berarti dia dinamakan jumlatun fil hal. Jumlatun fil hal. Kenapa? Karena dalam surahnya dia jumlah. Ya, surahnya dia jumlah. Ya. Tapi apakah jumlah ini ditakwilkan atau dia tetap seperti ini? Akhirnya, ma'al. Ma'al itu dari ala ya'ulu. Ala ya'ulu artinya kembali. Ma'al artinya ujungnya. Ya. Nah, inna zaidan mujtahidun. Dia sekarang bentuknya jumlah. Inna masuk pada jumlah. Ya, berarti dia dinamakan jumlatun fil hal. Ya. Tapi apakah ketika dimasuki inna zaidan mujtahidunnya berubah? Jawabannya tidak. Nah, maka berarti apa? Berarti inna itu dia masuk kepada jumlatun fil hal. Yang dimasuki inna itu jumlatun fil hal. Surahnya jumlah. Ya. Jumlatun fil ma'al. Akhirnya atau ujungnya dia juga tetap jumlah. Ya. Beda dengan inna. Kalau inna dia sekarang anna kita balaghani anna zaidan mujtahidun. Di sini anna masuk kepada jumlah. Ya kan? Berarti dia jumlatun fil hal. Sekarang dia jumlah. Ya. Tapi ketika dimasuki anna, jumlah yang datang setelah anna itu harus ditakwilkan. Ya. Kenapa? Karena anna ini harfun masdari. Ya, dia harfun masdari. Karena dia harfun masdari, maka anna dengan khabarnya itu harus ditakwilkan. Ya. Maka akhirnya dia berubah jadi balaghani. Ya. Balaghani dan ijtihadu zaidin. Ya. Ijtihadu zaidin ini mufrad. Iya kan? Ijtihadu zaidin mufrad ya? Ya. Mufrad. Nah, itu maksudnya anna itu masuknya kepada jumlatun fil hal, kemudian mufradun fil ma'al. Ujungnya dia jadi mufrad, takdirnya mufrad. Itu maksudnya mufradun fil ma'al. Nah, karena anna ini dia masuk kepada jumlah, kemudian mengubah jumlah jadi mufrad, maka anna dia harus punya posisi di dalam sebuah kalimat. Apa maksudnya harus punya posisi? Berarti dia nggak boleh di awal kalimat. Ya. Karena dia harus punya posisi. Posisinya kalau di sini dia posisinya fa'il. Ya. Nanti misalnya posisinya maf'ul. Ya. Jadi anna itu nggak bisa di awal kalimat. Ya, dia harus ada posisinya. Ya, nggak bisa jadi mubtada. Apa? Istilah mufrad itu apa? Mufrad Bukan jumlah kelima atau bukan jumlah. Bisa juga ya. Istihadu zaidin jumlah nggak? Apa jumlah? Idhofah itu mufrad atau bukan? Idhofah itu jumlah nggak? Bukan kan? Nah, berarti dia mufrad. Antum bingung antara mufrad sama murakkab. Di sini mufrad bukan mufrad yang lawannya murakkab. Mufrad yang lawannya jumlah. Ya. Mudah itu mufrad. Ya, semua yang nggak ada mubtada dan khabar. Kalau kita bilang ijtihadu zaidin, itu mubtada atau khabar? Bukan mubtada, bukan khabar kan? Berarti dia mufrad. Dia fa'il atau bukan? Kan juga. Berarti dia mufrad. Ya. Tadi maksud yang jumlah keluar gimana tuh? Jumlah fil hal surahnya sekarang dia jumlah. Fil hal sekarang maksudnya. Tapi ini bisa tulis al-harfu baina nawaina ya. Berarti surah yang sekarang itu maksudnya pas di inna itu masuk kepada jumlah itu tuh? Ya. Surah sekarang itu maksudnya adalah di kalimatnya yang kita kan di situ di lafaz yang kita bilang balaghani anna zaidan mujtahid. Nah, anna zaidan mujtahid kan jumlah. Zaidan mujtahid kan asalnya zaidun mujtahidun, mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar itu jumlah. Kemudian dimasuki anna, annanya masuk ke jumlah. Ya. Ketika anna masuk ke jumlah, annanya masuk ke jumlah fil hal. Tapi setelah anna masuk, jumlahnya itu ditakdirkan jadi mufrad. Yang menjadi fa'il itu cuman annanya apa anna zaidan mustahidun? Jadi fa'il. Ya. Yang jadi fa'il ketika sudah ditakdirkan. Ya. Ketika sudah ditakdirkan baru jadi fa'il. Jadi ketika kita bilang balaghani anna zaidan mustahidun, balaghani fi'il wa fi'il wa maf'ul. Ya. Anna di sana berarti harfun. Anna harfun yushbihul fi'il. Ya.
tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian Zaidan khabar anna mustahidun, Zaidan isim anna mustahidun khabar anna. Kemudian anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar. Ya. Wa taqdir ijtihadu. Baru fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari balaghani. Fi ta'wili masdar fa'ilu balaghani. Ya. Jadi takwilannya itu. Ya, takwilannya yang jadi fa'il. Oke. Takwilannya ijtihadu jadi. Filenya ijtihad. Jadi anda itu udah termasuk ke ijtihad Zaidan. Maksudnya Jadi kan itu harusnya balaghani ijtihad Zaidan. Kan artinya udah termasuk ke takwil. ya. Itu yang ke teman-teman kita yang cuma harus masukkan cuma aja. Jumlah fil ma'al maksudnya dia sekarang jumlah, nanti setelah dimasuki inna tidak berubah, tetap menjadi jumlah. Itu maksudnya fil ma'al. Ma'al itu maksudnya ujung-ujungnya. Sekarang surahnya dia jumlah, ujung-ujungnya dia tetap jumlah. Kalau yang dimasuki anna sekarang dia jumlah, ujung-ujungnya dia berubah jadi mufrad. Berarti anda juga harus ini apa di awal. Anna, Ya. anna nggak di awal. Huruf anda itu juga di awal. Maksudnya di awal maksudnya itu apa? Di awal kalimat. Anna enggak. Jadi nanti kan ada tempat kapan apa namanya inna, kapan anna. Salah satunya kalau di awal itu inna, harus inna. Inna itu selalu di awal jumlah. Ya. Kalau di awal itu harus pakai. Kalau anna itu harus didahului oleh amil. Anna itu harus didahului oleh amil. Kalau jumlah itu kan ya anda dan kalau itu Apa? jumlahnya dalam Ya. Yang tadi balaghani anda sudah menunjukkan anak itu dari fa'il. Takwilnya yang dipakai, bukan annanya. Jadi salah satu kapan posisi anna, salah satunya kalau posisinya itu bisa diubah dengan fa'il. Ya. Nah, posisi-posisi ini di apa namanya di Mutamim Ajrumiyah lumayan banyak disebutkan. Ada sekitar 5 atau 6 gitu. Perbedaan apa namanya kapan posisi anna, kapan posisi inna. Hah? Posisi di sini posisinya sebagai apa? Fa'il, maf'ul. Jadi nggak boleh di awal. Enggak, ya yang penting nggak boleh di awal. Harus dilakukan fi'il fa'il tidak benar. Ya. Pembahasan inna yang bagus tuh mutamimah sama kawakib, bagus caranya. Inna wa akbar. Lanjut ya. Nah, di sini yang diubahkan an dengan khobarnya. Ya, bukan an dengan muktadanya. Tapi an dengan khobarnya. Apa namanya? Beda dengan anna dengan khobarnya. Beda dengan an. Kalau an kan langsung sampingan. Ya. Kalau ini an dengan khobarnya. Sekarang kalau misalnya ini kan khobarnya mustaq. Kalau mustaq kita enak tinggal cari masdarnya. Ya. Kalau misalnya khobarnya ternyata adalah jamid, ya. Misalnya ya a'jabani hadza zaidun misalnya. A'jabani anna hadza zaidun. Ya.
Atau ajabani annaka asadun gitu ya. Ajabani annaka asadun. Nah, dia pengen tasbih bahwa kamu itu orang yang pemberani. Ya, ajabani annaka asadun. Nah, asadun kan dia jamid, nggak ada masdarnya. Ya, maka kita bikin dari masdar sinai. Caranya ya ditambah dengan ya berarti ajabani asadiyatuka. Asadiyatuka apa? Enggak, masdar sinai itu ditambah ya dengan ta, bukan nisbah. Ini memang cara untuk membuat masdar sinai, ditambahkan ya dan ta terhadap isim yang jamid. Asadiyatuka. Ya. Kalau dia jar dan majrur, ya. Misalnya a'jabani annaka fil bait. Gimana takdirnya? Gimana? Kalau fil bait gimana? Gak mungkin kan kita bilang a'jabani baitiyatuka. Ya. Berarti saya kagum keadaanmu sebagai rumah. Pakai ya bisa pakai kawan, bisa pakai istiqrar, pakai pada mutalaknya, ya ditafsirkan mutalaknya. Berarti ajabani istiqraruka fil bait atau kaunuka fil bait. Oke, lanjut ya. Donat ada pertanyaan? Mafhum nggak ini? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian wahuma maksudnya adalah inna wa anna. Yadullani ala taukid. Ya, inna dan anna itu menunjukkan taukid. Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Mana taukid di sana adalah taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada, bukan taqwiyatul khabar, bukan juga taqwiyatul mubtada, tapi taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Contohnya inna abaka hadirun. Inna harfun musyabbihun lil ismi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Abaka ismu inna mansubun bi inna wa alamatu nasbihi, apa alamatnya? Alif, li'annahu minal asma'i wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun barizun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih mabniun ala sukun fi mahalli mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhaf. Hadirun khabar inna marfu'un bi inna. Kemudian wa nahu alimtu anna abaka musafirun. Ya. Alimtu fi'il wa fa'il. Ya, anna harfun musyabbihun bil ismi. Abaka khabar anna, abaka isim anna. Kemudian musafirun khabar anna. Oke. Alimtu itu memerlukan dua maf'ul. Ya kan? Ya. Mana dua maf'ulnya? Alimah itu kan perlu dua maf'ul. Ya. Kalau kita takdirkan anna abaka musafirun, takdirnya apa?
Safar abika. Hah? Safar. Safara yusafiru musafaratan. Ya. Safar abika. Berarti alim tuh ya, Musa safara yusafiru Musa faratan ya, Musa farata abika. Nah ini kan baru satu maf'ul Ya. ya. Mana maf'ul saninya? Hah? Nah, yang mana? Tafa'il alim tu. Nah, di sini kita bilangnya anna abaka musafirun ya. Fi ta'wil masdarin ya. Sadda masadda maf'ulai alimtu. Sadda masadda maf'ulai alimtu ya. Jadi apa namanya jumlah anna abaka musafirun itu dia yang menempati dua maf'ul. Ya, jadi dia meskipun ditakdirkan mufrad tapi dia posisinya menempati dua maf'ul. Ya, sadda masadda maf'ulai alimtu. Ya, fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai alimtu. Anak bakal musafir ini. Setelah ditakwilkan kita bilang ya fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai. Di bawah nasbin. Anna wa ma dakhalat alaihi ya. Fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai alimtu wa takdir. Baru takdirnya. Atau kita bisa juga menggunakan apa namanya? Menggunakan isim masdar. Ya. Takdirkan bisa aja pakai isim masdar. Safar. Ya, berarti alim tu safara abika. Yang mana? Alim tu? Enggak bisa. Alim itu abaka gimana ininya? Jadi alim enggak dia kalau dia satu masdar nanti maknanya Kabar buat. saya lupa dia bisa bermakna satu maf'ul tapi maknanya beda. Kalau yang masuk kepada mubtada dan khabar pasti dia dua maf'ul. Saya lupa ya, mungkin alim itu yang bermakna ma'rifah. Nanti itu ada perbedaan antara ma'rifah dengan ilm. Salah satunya kalau ma'rifah itu selalu mufrad. Jadi kita boleh bilang araftullah. Lupa Allah nanti. Berarti kalau misalkan alim itu ada ilman nafsiman apa alim itu ilman nafsiman? Alim itu ada ilman nafsiman. Kalau masukkan anak. Alim itu ada ilman nafsiman atau alim itu ada ilman nafsiman? Kalau masukkan anak, ilman nanti. Berarti alim itu nafsiman gitu. Sampai sini anak dan Ina paham? Nanti rincinya dilihat di mutamimah ya. Rincinya lihat di mutamimah. Kan kemarin kita juga membahas tentang
lamun ibtida misalnya. Lamun ibtida itu kadang masuk kepada mubtadanya, kadang masuk kepada khabarnya. Nah, kalau di inna berarti lamun ibtida itu kadang masuk kepada isim innanya, kadang masuk kepada khabar innanya, atau kadang masuk kepada domir, ya, kadang masuk kepada ma'mul daripada khabar. Nah, itu semua dibahas di mutamimah. Ya, silakan dilihat masalah lamul khabar atau lam ibtida. Ya. Lamul ibtida dan lamul muzahlatah kemarin. Ya. Pembahasannya di sini di pembahasan inna. Apa? Fathur Rabbil Bariyah itu syarah Nazam Majrumiyah. Nazam Majrumiyah ini bukan. Mutamimah itu sama levelnya sama Qatrun Nada. Jadi dia pembahasan yang nggak ada di Ajrumiyah dimasukkan. Afal Muqarabah misalnya. Kemudian tahdir, kemudian masalah idrak dan lain sebagainya itu dimasukkan ke sana. Bisa. Di Indonesia setelah belajar Ajrumiyah langsung mutamimah. Setelah mutamimah langsung alfiyah. Oke, kemudian lakinna maknahu al-istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa ta'qibul kalam binafyi ma yutawahhamu subutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Ta'qibul kalam. Istidrak itu adalah ta'qib. Aqibah itu artinya setelah. Ya. Atau kita bahasa enaknya takib itu ada bahasa kerennya, bahasa kajian ada takib. Oke, kita sampaikan maksudnya ya. Yang penting kalian paham. Taqibul kalam binafyi ma yutawahhamu subutuhu. Istidrak itu adalah kita mengikutkan kalam dengan menafikan sesuatu yang orang menganggap atau orang ada waham, orang menyangka sesuatu itu subut. Maksudnya gimana? Ketika kita bilang Zaidun syuja'un. Ketika kita bilang Zaidun syuja'un, biasanya orang yang pemberani ini biasanya dia tidak kikir. Kenapa dia tidak kikir? Nyawanya saja berani dia korbankan untuk orang lain, apalagi sekedar harta. Ya. Nah, makanya orang yang pemberani itu biasanya tidak kikir. Maka ketika kita mendengar Zaidun syuja'un, maka terbayang kepada kita, ada di benak kita, oh berarti dia juga tidak kikir. Lalu di bayangan itu, sangkaan itu dinafikan. Lalu kita bilang lakinnahu bakhil. Lakinnahu bakhilun. Nah, lakinnahu ini boleh kapan? Kalau orang menyangka di jumlah sebelumnya itu ada subut. Jadi subutnya bukan subut ini, tapi ada subut seakan-akan di sini ada jumlah yang lain. Zaidun karim atau Jawa seakan-akan. Ya. Kalau kita bilang seperti ini, ya. Kita bilang Zaidun, ya, Zaidun alimun, ya kan, Zaidun alimun. Nah, di samping kata Zaidun alimun ini seakan-akan kita menyangka Zaidun itu saleh. Kenapa? Karena kebanyakan orang alim itu saleh. Ya, tapi si Zaid mustasna. Lalu kita bilang lakinnahu. Nah, ini yang maksud yang taqibul kalam. Nih, maksudnya taqibul kalam. Kita mendatangkan kalam
Ini taqibul kalam, mendatangkan setelah kalam, ya. Ma yutawahhamu subutuhu, yang yutawahhamu subutuhu itu ini. Zaidun salihunnya. Ya. Binafyi ma yutawahhamu subutuhu. Ya. Bukan yang ini. Kalau ini bukan yutawahham subutnya, tapi memang subut. Ya. Yang yutawahham subutnya tuh seakan-akan ada jumlah di samping Zaidun alim itu, setiap orang alim itu pasti saleh. Ya kan? Lalu kita nafikan. Yang setiap alim pasti saleh itu kita nafikan lakinnahu salih. Ya. Yang dari kata seakan-akan itu atas pemikiran orang aja atau memang ada hubungan ke yang lain? Ada hubungan, ada maknanya. Makanya tadi kita bilang kalau orang itu pemberani, biasanya dia itu tidak bakhil. Kenapa? Karena dirinya aja berani dia korbankan. Apalagi sekedar harta. Kalau orang itu alim biasanya soleh, ya kan? Kenapa? Karena dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Nah, maka kalau dia tidak soleh berarti dia pengecualian. Maka kita bilang lakinnah. Kalau ketika kita bilang si fulan itu orangnya alim, pasti yang terbayang di otak kita, oh berarti soleh juga dong. Ya, lalu kita nafikan yang terbayang itu. Berarti alimnya udah subut ya, Pak? Alimnya udah sebut. Itu yang mayutawahhamu subutuhu. Kalau kita balik misalnya, ya, misalnya kita balik yang ini, Zaidun jahilun. Ya. Orang jahil, bayangan kita pasti dia laisa bi soleh. Ya. Orang jahil itu pasti nggak soleh. Kenapa? Gimana dia mau soleh orang jahil, ya kan? Nah, tapi kita bisa bilang lakinnahu solehun. Nah, yang saleh ini yang tawahum yang kita nafikan di sini. Ketika kita mendengar simpulan itu orangnya jahil, bayangan kita orang jahil berarti pasti nggak saleh. Sudah disebutin gitu. Apa? Sudah disebutin. Bukan disebutin. Subut. Bukan subut. Yutawahhamu nafyuhu. Ini kan kita menafikan kesalehan. Kalau si Zaid itu saleh, jahil, berarti dia nggak saleh. Di bayangan kita, ya kan? Itu kan menafikan, berarti dia nggak saleh. Nah, yang dinafikan ini kita isbat. Kan tadi istidrak apa? Taqibul kalam bi isbati ma yutawahhamu nafyuhu atau bi nafyi ma yutawahhamu subutuhu. Nah, ini yang bi isbati, ini isbat. Kita mengisbatkan kepada si Zaid yang orang-orang menyangka Zaid itu ghairu salih. Ghairu salih itu nafi. Ini isbat nafi. Ya. Ini nafi isbat. Tadi isbatnya beda dengan Apa? Nafi isbat. Oke, kita ulangi yang lakinna ya. As-salisu lakinna maknahu al-istidrak. Kalau ditanya istidrak itu apa? Jawabannya adalah taqibul kalam. Istidrak itu adalah mengikutkan setelah kalam. Berarti contohnya misalnya Zaidun alimun. Zaidun alimun itu kalamnya.
Nah, setelah Zaidun alimun, kita takkid, kita ikutkan kalam yang lain. Kalam yang lain dengan apa? Binafyi ma yutawahhamu subutuhu. Zaidun alimun, kita mutawahhim, kita menyangka di samping Zaidun alimun itu akan ada kata Zaidun salihun. Kenapa? Karena biasanya orang alim itu orang yang saleh. Maka kita nafikan yang ma yutawahhamu subutuhu itu, lalu kita katakan lakinnahu salihun. Tapi dia enggak saleh, saleh. Zaidun alimun lakinnahu salihun. Atau isbatu ma yutawahhamu nafihu. Contohnya misalnya kita bilang Zaidun jahilun. Ketika jahil, kita seakan-akan menafikan orang jahil itu pasti tidak saleh. Nah, tawahum kita itu kita menafikan kesalehan dari si fulan. Lalu kita bilang lakinnahu saleh. Berarti kita mengisbat sesuatu yang mutawahham nafi. Ya. Berarti isbatu ma yutawahhamu nafihu. Nahu Muhammadun syuja'un lakinna sadiqahu jabalun. Kan orang kalau temannya pemberani, biasanya temannya itu juga pemberani. Ya. Nah, kalau dia nggak pemberani, lalu kita bilang lakinnahu. Kemudian ka'anna. Ya, di awal dibilang ka'anna itu litasbih, ya kan? Ka'anna itu bukan sekedar litasbih, tapi ka'anna itu litaki litasbih. Ya. Ka'anna Zaidan Asadun. Nah, ini litakid, kenapa? Tasbihnya didapat dari kaf, kemudian annanya di taukid. Ya. Ini asalnya adalah inna Zaidan kal asad. Ya. Inna Zaidan kal asad. Nah, apa bedanya ka'anna Zaidan asadun dengan inna Zaidan kal asad? Asalnya seperti ini. Kemudian tasbihnya dimajukan. Ya, tasbihnya dimajukan jadi ka'inna. Ya, jadi ka'inna. Cuman inna ini kalau dia dimasuki huruf jar, dia jadi anna. Ya, dia jadi anna. Kemudian itu asalnya, tapi kemudian dia dijadikan satu. Jadinya dia seakan-akan dia diletakkan jadi satu huruf, bukan terdiri dari dua. Ya, tapi ini kita melihat asalnya. Ya. Jadi kalau ditanya ka'anna, ini jawabnya harfun basit. Ka'anna itu ya memang ka'anna, bukan kaf dan anna. Ya, cuman seakan-akan dia dari dua huruf. Ya. Oke. Kemudian apa bedanya ka'anna Zaidan asadun dengan inna Zaidan kal asad? Inna Zaidan kal asad ini tasbih, sama-sama taukid. Ya. Ka'anna Zaidan asadun ini juga tasbih, sama-sama maknanya litaukid tasbih. Ya, tasbih al-muakkad sama. Ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau pakai ka'anna seakan-akan tasbihnya itu dari awal jumlah sampai akhir jumlah. Ya. Tapi kalau inna Zaidun kal asad, orang ketika kita bilang inna Zaidan, orang nggak tahu di sana ada tasbih. Baru ketika kita bilang kal asad, baru orang tahu ada tasbih. Tapi kalau ka'anna Zaidan asadun, ini dari awal orang udah tahu oh ini tasbih. Dan maknanya seperti itu lebih kuat daripada makna yang kedua. Ya. Maksud ya? Ka'inna kan aslinya. Ya. Kayak di anna itu lah. Apanya kan aslinya. Nanti antum baca mutamimah. Jadi mutamimah itu ada setiap anna yang dimasuki huruf jar dia jadi, setiap inna yang dimasuki huruf jar dia jadi anna. Salah satu mahal anna itu didahului huruf jar. Berarti jumlah setelahnya itu kita ambil masker menjadi majhul. Ya. Kalau mau langsung beli sama kawakibnya. Kawakib cetakan Darul Fajar. Darul Fajar.
Rawagib itu syarat mutawil. Oh, mutawil mantan dong. Bedanya inna, bedanya mana? Ka'anna sama inna. Ka'anna Zaidan Asadun itu tasbihnya dari awal. Jadi orang sudah sadar. Jadi kita sepanjang kalimat itu tasbih. Ya. Jadi makna tasbihnya seakan-akan mengalir dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau inna Zaidan kal Asad, dia tasbih taukid juga. Tapi tidak seakan-akan orang baru tahu itu ketika di tengah-tengah. Jadi makna tasbihnya kekuatannya seperti itu aja, setengah aja, seakan-akan. Ya. Tadi yang inna di awal itu tasbih. Yang inna di awal. Ka'anna. Kan kalau ka'anna dari awal sampai akhir kan? Dari awal. Kalau inna Zaidan kal Asad dari awal aja. Kal Asad. Baru orang tahu tasbih ketika kita bilang kal Asad. Di akhir aja lebih. Ya. Warabi'u ka'anna. Yang keempat ka'anna. Wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada bil khabar. Ay ala tawkidi tasbihil mubtada bil khabar. Nahu ka'annal jariyata badrun. Ka'annal jariyata badrun. Ya. Nanti ada yang membedakan. Ya. Ka'anna ini dia baru bermakna li tasbih. Ka'anna ini baru bermakna tasbih kalau ka'annanya itu masuk kepada isim jamid. Nah, isim jamid. Kalau dia masuk kepada isim jamid baru dia tasbih. Tapi kalau dia masuknya kepada mustaq, ya, dia bukan li tasbih tapi li syak atau li zan. Ya. Ya. Contohnya kita ka'annaka qa'imun. Ya. Ka'annaka qa'imun. Ya. Ini bukan tasbih, tapi ini syak. Ya. Ka'annaka qa'imun atau zon. Ya. Ini pendapatnya Syekh Syarif Al-Jurjani. Lisyaki. Ya. Jadi ka'anna kalau khabarnya isim jamid itu litasbih. Kalau khabarnya mustaq, entah itu fiil, misalnya ka'annaka qa'ada. Ya, ka'annaka qa'ada. Itu bukan tasbih. Ya. Tapi ragu. Ini bisa nggak di kalimat anak nggak bisa ya? Apa ya? Anak ini bisa bukan kalimat Enggak, karena dia enggak dalam jumlah. Ini ka'anna bukan anak. Di sini ka'anna makanya dibilang tadi ka'anna di sini jadi satu. kaf sama ina ya gitu. Enggak, dia sudah dianggap jadi satu. Jadi satu huruf basit. Ya, karena sendirian huruf. Nah, jadi kita bilang seperti ini kalau mau pakai pakai mengerotkannya, ka'anna harfun yusbihul fi'la. Ya. Kadang disebutkan maknanya yufidu tasbih. Ya. Ka'anna harfun yusbihul fi'la sama amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian laita. Walaita maknahu at-tamanni wa huwa talabul mustahili au ma fihi usrun. Tamanni itu kita mengharapkan sesuatu yang mustahil atau mengharapkan sesuatu yang susah digapai. Contoh, laita syababa a'idun. Ya. Kembalinya waktu muda itu sesuatu yang mustahil. Nahu laital balida yanjahu. Ini mustahil nggak? Susah. Jarang. Ya ma fihi usrun. Berarti laita harfun musyabbihun lil fi'li tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya al balida khabar laita mansubun bil laita wa alamatun nasbihi al fathah. Yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un
litajarudihi minan nawasib wa alamatu raf'i ad-dhammatu wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar laita. Kemudian la'alla wa huwa yadullu 'ala taraji wa tawaqqu. Wa ma'na taraji talabul amril mahbub. Taraji itu mengharapkan sesuatu yang kita sukai. Wala yakunu illa fil mungkin. Ini selalu sesuatu yang mungkin. Nahu bedanya la'alla sama laita. Kalau tamanni itu sesuatu yang tidak mungkin atau susah. Tapi kalau harapan taraji itu sesuatu yang mungkin. La'allallaha yarhamuni. Kemudian wa ma'na tawaqqu intizaru wuqu'ul amril makruh fi dzatihi. Nahu la'allal aduwa qaribun minna. Aduwa isim la'alla, qaribun khabar la'alla. Ya, minna jar dan majrur muta'alliq bi qarib. Ini apa namanya? Huruf-huruf ini harus dihafal. 6 ini. Kadang kita ketukar antara kana wa akhawatuha dengan inna wa akhawatuha. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang ada satu pembahasan yang akan sering kalian pakai ketika mengi'rab. Inna wa akhawatuha itu kadang dia dimasuki oleh ma zaidah. Kadang dia dimasuki oleh ma zaidah. Ya. Inna misalnya. Ya. Inna jadi innama. Ya, laita jadi laita. Semuanya bisa dimasuki la'alla la'allama. Semuanya bisa dimasuki ma zaidah. Ketika dia dimasuki ma zaidah, maka hukumnya hilang, mulgha. Ya. Jadi kalau kita bilang innama bukan al-a'malan, tapi innama al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dan kalimat yang jatuh setelahnya menjadi mubtada saja sebagaimana sebelum dimasuki inna. Nah, kemudian innamanya ini apa? Innamanya ini dinamakan harfun kafah. Ya, wa mak kafah wa makfufah. Yang mana yang kafah? Ya, yang kafah manya. Ya, yang makfufah adalah inna. Kafah maksudnya apa? Kafah maksudnya memberhentikan. Kaf kan berhenti. Kafah memberhentikan. Yang diberhentikan siapa? Inna. Maksudnya ma ini memberhentikan amalnya inna. Makanya dia dinamakan harfun kafah wa makfufah. Jadi kalau mengi'rab inna ma itu harfun kafah wa makfufah. Ya. Iya, Apa yang maknya kafah karena dia yang memberhentikan amal dari inna. Innanya makfufah karena dia yang diberhentikan. Ya. Jumlah yang setelahnya dikatakan mubtada. Ya. Kecuali laita. Ya, dari 6 itu kecuali laita. Ya. Laita kalau dimasuki ma boleh 2. Ya. Boleh i'mal, boleh ihmal. Ya. Boleh diamalkan, boleh tidak. Bebas. Ya. Tapi kalau yang lain semuanya ihmal. Ya, dia jadi mubtada saja. Yang innamal amalu itu maknanya gimana? Maknanya amalu mubtada. Kemudian binniyat jar dan majrur muta'alliq bil khabar. Ya. Nanti kabarnya apa? Binniyat bukan khabar. Binniyat jar dan majrur muta'alliq bil khabar. Kabarnya apa? Muta'alliq. Nah, di sini zarabnya zarab mustaqar atau zarab laghun? Zarabnya mustaqar atau laghun? Ya, ulama memakainya zarabnya zarab laghun. Kenapa? Karena memahami zarab di sini dipahami dengan hadis selanjutnya. Ya. Makanya para ulama menafsirkan di sini dengan kata-kata sahih.
Ya. Innamal a'malu sahihatun binniyat atau kamilatun binniyat. Jadi ini yang jadi khabarnya. Jadi bukan kainun, tapi sahihun atau sahihatun atau apa? Iya. Sahihah sama kamilah tuh khas nggak? Ini yang ngisi ulama. Ya, karena melihat Kamu yang bisa. antum kalau mau baca syarah hadis arba'in yang apa namanya, yang mengaplikasikan nahwu, sharaf, mantik, balaghah, itu baca syarahnya Syekh Najmuddin At-Tufi. Ya, Syarhul Arba'in li Syekh Najmuddin At-Tufi. Di Innamal a'malu binniyat ini beliau bahas innama itu kalau secara nahwu dia harfun kafah wal makhfah. Setelahnya mubtada, khabarnya apa? Para ulama berbeda katanya. Kalau yang mentakdirkan khabarnya adalah sahihah, maka berarti apa namanya, niat itu jadi rukun wajib. Ya. Tapi kalau kamilah, berarti dia bukan rukun. Berarti ada aja fi'il-fi'il itu yang tidak memerlukan niat. Ya. Kemudian innama itu beliau bahas secara usul fikih. Oh, innama ini memberikan, innama kan tufidul hasr. Ya. Nah, tufidul hasrnya bihasabil wad'i. Wad'i maksudnya memang peletakan secara bahasa yang fidul hasr atau bihasabi siyaq. Dibahas secara usul fikih di sana. Ya. Habis itu nanti alnya itu kalau dia kulli, kullinya kulli majmu'i atau kulli jami'i. Nah, dibahas. Ya. Syarah Arba'in li Syekh Najmuddin At-Tufi. Ya. Pakai ta, At-Tufi. Dicetak di Miras Nubuah, warna kuning, warna oranye. Kalau Laitama yang di Emal berarti isim Laitanya itu Apa? Bukan mas. Di ihmal maksudnya mubtada dan khabar setelah laitama itu boleh diamalkan dengan nasab dan rafa atau tetap rafa dan rafa. harus ada setelahnya. Iya. Berarti imannya itu Maknya zaidah. Semua mak zaidah. Berarti kalau di imal jadi mubtada, kalau di imal jadi isim. Jadi isim laita. Kalau seandainya ma yang disebut nama masdariyah, dia Ma di mana? di impama itu. Ada contohnya nggak yang jadi masdariyah? Saya anehnya. Anda nggak pernah ketemu saya. Ustaz, jadi kalau dinamakan artinya kalau di Indonesia kan hanya kok bisa? Karena dia memiliki makna hasar. Kan itu maknanya itu cuma saya kan dia nggak bermakna saya. Ya. Nah, kok apa makna di Indonesia yang sesungguhnya jadi Enggak, zaidah itu bukan berarti tidak punya makna. Zaidah itu layak terlalu aslul makna. Dia punya makna. Semua huruf zaidah. Kalau antum bilang zaidah nggak bermakna, berarti seakan-akan Al-Quran itu ada huruf yang nggak ada maknanya. Enggak, semua zaidah itu ada maknanya. Jadi kalau ketika orang bilang zaidah itu tidak mempunyai makna, maksudnya adalah kalau huruf zaidah itu dihapus, asal maknanya tidak hilang. Itu mana tokennya masih ada, Ustaz? Mana tokennya? Makna tauhidnya masih ada. Apanya huruf saya itu lama tahun dulu apa? Huruf saya itu kan katanya nggak harus ke kalimat sini. Kok itu ini nama jadi Apa? katanya jangan Yang mana? tinggal buat amal. Amal mubtada. Oh jadi karena jadi mutanya. Iya, biar apa namanya jadi mubtada. Buat namanya dia mesti ada rofa Kan mas nggak berpengaruh apa ya? Barat ada pertanyaan? Mabni al-Fathih. Muqaddar. Ustaz, kenapa ma-nya itu bisa membatalkan amalnya imam?
Kalau kenapanya nggak tahu alasannya, tapi orang Arab memang ketika ada innama yang setelahnya itu tidak diamalkan. Sama siapa? Duluan itu siapa? Banget ada pertanyaan? Yang lagi bisa siapa? Enggak mesti, yang penting mubtada dan khabar. Jadi yang setelah lakinan itu pasti mubtada dan khabar. Isbat itu enggak mesti sifat. Isbat itu enggak mesti sifat. Apa? Kalau Nahwi banyak, kalau Imam aja enggak. Imam Kafrawi Nahwi, baru-baru aja. Berarti paling terakhir Kafrawi. Enggak, kalau paling terakhir sekarang pun Nahwi masih ada. Kalau imamnya? Kalau imamnya, imam itu nggak tahu karena kategori imam itu susah menentukannya. Saya cover itu imam? Enggak. Kalau sekali baru imam ya? Saya Khalid baru imam. Tapi saya cover itu sama sekali sejaman nggak? Enggak. Duluan saya Khalid. Kita masuk Kita lanjut dikit lagi ya, zona ini mudah. Wa amma dhanantu wa akhawatuha. Ya ini kayak fi'il biasa aja, cuman dia menasabkan mubtada dan khabar. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innama tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani. Jadi dhanna wa akhawatuha ini masuk kepada mubtada dan khabar, kemudian menjadikan mubtada maf'ul awal, menjadikan khabar maf'ul tsani. Wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Ya. Zanantu, hasibtu, khiltu dan za'amtu ini maknanya tarjih wuku inisbatil khabar. Ya, tarjih wuku inisbatil khabar. Atau kalau di sini berarti tarjih wuku il maf'ul bihi tsani karena dia jadi maf'ul bihi tsani. Ya. Tarjih wuku al maf'ul bihi tsani. Apa maksudnya? Kalau kita bilang zanantu, ya zanantu Zaidan qa'iman. Di sini qa'iman itu khabar mubtada apa namanya maf'ul tsani. Nah, zanantu ini fungsinya adalah tarjih wuqu Khabar. al-maf'ul ats-tsani. Apa maksudnya? Maksudnya keadaan si Zaid sebagai qaim itu kita menyangka sangkaan yang besar, tarjih. Ya, tarjih itu berarti di atas 75 atau di atas 50%. Kalau 50 kan syak. Tarjih itu taraf benarnya lebih tinggi. Ya, sisi kebenarannya lebih tinggi. Nah, jadi zanantu, khiltu, za'amtu, ya, dan hasibtu itu sama maknanya. Nah, itu tarjih wuqu'il maf'ul ats-tsani. Ya. Kemudian alimtu, ra'aitu, alimtu dan wajadtu itu maknanya sama. Ya. Ra'aitu, alimtu dan wajadtu itu maknanya sama, yaitu yufidul yakin. Maksudnya yakin adalah yakin wuqu'il maf'ul bihi tsani. Maksudnya apa? Kalau kita bilang ra'aitu Zaidan qa'iman, berarti kita yakin bahwa si Zaid memang benar-benar berdiri. Apa? Ya. Ra'aitu, alimtu dan wajadtu. Nah, wajada kan bisa wajada bermakna hasala. Ya, menemukan. Tapi di sini wajada yang bermakna alima. Ya. Ra'aitu, ra'a kan bisa bermakna ra'a pandangan. Ya, ra'a di sini bermakna alima juga. Ya. Jadi ra'aitu, alimtu dan wajadtu semuanya maknanya sama.
Kemudian wattakhadtu wa ja'altu maknanya lis-sayrurah. Maknanya yufidu tasir wal intiqal. Maknanya sayrurah. Perubahan dari Ya. Ya. Contohnya ja'altu zahaba khatiman. Ya, jadi berarti apa? Berarti kita menjadikan zahab itu sebagai cincin. ya, menjadi cincin. Ya. Atau ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Saya menjadikan. Ya. Ja'altu sama ittakhadtu sama. Nanti ittakhadha itu ada yang menjadi af'al yang bermakna bada'ah. Ya, ya. Itu bukan di sini. Ya. Kemudian yang terakhir sami'tu. Sami'tu itu dia baru membutuhkan maf'ul bihi tsani kalau yang datang setelah sami'tu itu sesuatu yang la yusma'. Ya, misalnya kita bilang sami'tu Rasulullah. Rasulullah yusma' enggak? Ya, sami'tu Rasulullah. Ya, Rasulullah enggak yusma', yang yusma' itu qaulnya atau sautnya. Ya, maka yaqul. Nah, Rasulullah ini dia adalah apa namanya? Mubtada maf'ul awal. Yaqul ini maf'ul tsani. Ini menurut pendapatnya Abu Ali Al-Farisi saja. Ya. Abu Ali Al-Farisi. Menurut jumhur, yaqul ini hal dari maf'ul bihi. Ya, hal dari maf'ul bihi. Jadi dia tidak perlu maf'ul tsani. Dia tidak perlu maf'ul tsani, cukup maf'ul awal saja. Apa? Bukan, di sami itu aja. Di sami itu nggak ada maf'ul tsaninya menurut jumhur. Ya. Apa namanya Rasulullah jadi hal. Kalau yang kuliah diubah jadi koilan juga tetap harus. Yaqulnya diubah jadi Koilan. sama tetap jadi hal. Kalau proses menurut jumhur ya. Ya. Nanti jumhur menafikan kaum itu zona wahwa. Ya. Menafikan ya. Jumhur menafikan. Yang menunjukkan zaman Abu Ali Al-Farisi. Kalau yang datang setelah sami itu sesuatu yang la yusma'. Karisma itu orangnya yang ngomong gitu. Kalau misalnya kita bilang sami itu sautar Rasul, saut yusma' kan? Yusma'. Maka saut jadi dia tidak memerlukan dua maf'ul, tapi cukup satu maf'ul saja. Saut itu jadi maf'ul. Makanya contohnya sesuatu yang enggak yusma' semua. Ya, di sini contohnya Pak, sami itu khalilan. Khalil bisa didengar nggak? Enggak. Yang bisa didengar suaranya. Ya, maka yang qira'ahnya jadi maf'ul tsani. Berarti 5 hal kan tetap ya kalau yang Apa ya? 5 hari in maf'ul tsani gitu. Kecuali Yang Khalil itu sendiri. Oke. kalau Contohnya bisa kalian baca sendiri. Kita baca bagian terakhir. kalau jumhur Di bagian sebelum ujung. Aqsamuha min jihatil makna. Ada kan? Wa hadhil af'al al-asyarah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ketemu? Oke. Sebelum akhir. Sebelum pindah ke akhir. Setelah contoh. Wa hadhil af'alul asyarah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Al-qismul awal yufidu tarjiha wuqu'il khabar. Yang tadi maksudnya ai yufidu tarjiha wuqu'il al-maf'ul asani. Wa huwa arba'atu af'alin wa hiya ghanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. 4 itu maknanya sama semua. Maknanya adalah menyangka atau tarjih wuqu'il khabar. Kemudian wal qismu tsani yufidul yaqin wa tahaqquqi wuqu'il khabar wa huwa salasatu af'al wa hiya ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Maknanya sama, ra'aitu maknanya alima
Ya, alimtu, wajadtu maknanya juga alimtu. Wal qismus tsalis yufidu tasyira wal intiqal. Wa huwa fi'lani wa huma ittakhadtu wa ja'altu. Artinya sama-sama. Ittakhadtu berarti artinya menjadikan. Wal qismur rabi' yufidu husulan nisbati fis sam'i. Wa huwa fi'lun wahid. Wa huwa sami'tu. Ya. Yufidu husulan nisbati fis sam'i. Wa huwa sami'tu. Oke. Kemudian khabar dari kana wa akhawatuha, khabar dari inna wa akhawatuha, khabar dari dhanantu wa akhawatuha itu sama dengan apa-apa yang kita pelajari di bab khabar ketika mubtada. Kalau khabarnya boleh ta'adud, berarti di sini boleh ta'adud. Kalau khabarnya boleh jumlah, berarti di sini boleh jumlah, dan seterusnya. Ya, kalau di sini boleh mufrad, berarti dia boleh juga mufrad dan ghairu mufrad. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kan kemarin kan pagi itu misufati lasifat dan kekezatan. Kayaknya bisa nggak kalau ja'al tuh ini kayaknya khusus buat sifat kezat nih. Kalau itakos tuh anak-anak kayaknya sifat kezat. Kayaknya. Allah alam, nggak pernah kita fokus ke sana. Nggak tahu. Ada pertanyaan? Setelah itu Ibrahimah mufri'an. Ibrahimah maf'ul awal. Mufri'an maf'ul tsani. Yang mana? Bukan lima hal, langsung aja. Dia nggak ada isim. Nggak ada isim sama khabar. Namanya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Nggak harus. Ya. Semua dhamir boleh. Ya, fi'il mudhari juga bisa. Saya dulu ya. Rabbani, Azmi, Amar, Satar, Amrul, Farhan, Faris, Icin, Walid, Akbar, Hidayat, Lutfi, Mufti, Nanda, Rifki, Rija, Rizki ada? Sakit apa Rizki? Sadewa, Jonggi, Syal Farizi, Rizki Hadian, Said, Saib Sunnah, Alfiah, Naila, Atika, Azra Adrina, Sifa, Tira ada, Dara, Sindia, Fatimah, Baby, Bila, udah sehat. Masih. Tina, Hilda, Hilvia, Nadia, Nala, Nur Mutmainah, Nur Rahmatul Kamilah, Nurul Huda, Putri, Rifa, Salma, Sarah, Siti Nur Fajriah, Suci, Tiara, Windy Angelia. Sakit apa?
Kita jumpa lagi besok ya. Beruntun. Ini bentar lagi, paling minggu depan selesai kita. Hah?